Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku kelas 9. Dan selamat ya, kalian sudah berhasil naik ke kelas 9. Di sini saya akan menyampaikan mata pelajaran PPKN. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Untuk PPKN, bab yang pertama kelas 9 dengan kompetensi dasar membandingkan antara peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat dengan praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kemudian materi pembelajarannya adalah penerapan Pancasila dari masa ke masa. Tujuan pembelajarannya yang pertama, mendeskripsikan pengertian dinamika. Tujuan yang kedua, mendeskripsikan ancaman merubah Pancasila sebagai dasar negara. Pengertian dinamika yang secara umum yang pertama adalah dinamika merupakan suatu hal di mana mempunyai tenaga serta selalu bergerak dan berubah-ubah menyesuaikan keadaan tertentu. Yang kedua, dinamika merupakan sesuatu yang selalu bergerak. Kemudian ancaman yang merubah Pancasila sebagai dasar negara bisa dikategorikan dua, arti datangnya bisa dari dalam negeri dan ancaman tersebut bisa datangnya dari luar negeri. Ancaman yang datangnya dari dalam negeri bersumber dari perilaku-perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila serta berbagai upaya yang ingin mengganti dasar negara Pancasila dengan dasar dan ideologi yang lain. Sedangkan ancaman yang datangnya dari luar negeri berupa pengaruh kehidupan serta ideologi bangsa yang lain. Kemudian ancaman terhadap Pancasila dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama, ancaman secara fisik, dan yang kedua, ancaman non-fisik. Ancaman fisik berupa tindakan-tindakan serta pemberontakan bersenjata yang berusaha mengganti Pancasila. Contohnya, yang pertama, pemberontakan DITII, Darul Islam, Tentara Islam Indonesia. Contoh yang kedua, pemberontakan RMS, Republik Maluku Selatan. Contoh yang ketiga, pemberontakan Kahar Mujakar di Sulawesi Selatan. Ancaman non-fisik berupa pengaruh dari paham atau ideologi yang lain. Nah, untuk itu kita harus memahami juga perkembangan penerapan Pancasila sebagai dasar negara dari masa ke masa. Penerapan Pancasila mulai Indonesia merdeka tahun 1945 sampai sekarang meliputi yang pertama, masa awal kemerdekaan mulai tahun 1945 sampai 1959. Kurun waktu yang kedua, masa Orde Lama mulai tahun 1959 sampai 1966. Kurun waktu yang ketiga, masa Orde Baru mulai tahun 1966 sampai 1998. Dan kurun waktu yang keempat,
masa reformasi mulai tahun 1998 sampai sekarang. Dari materi kali ini, kalian coba jawab pertanyaan-pertanyaannya. Bila selesai mengerjakan soal-soal nanti, langsung kalian kirim jawabannya. Yang pertama, jelaskan yang dimaksud dinamika. 2. Jelaskan ancaman dari dalam negeri. Yang ketiga, jelaskan ancaman dari luar negeri. 4. Jelaskan ancaman secara fisik. Yang kelima, berikan 3 contoh ancaman secara fisik. Yang keenam, jelaskan ancaman non-fisik. Nah, untuk dapat mengerjakan soal-soal ini, untuk memahami materi ini biar lebih luas lagi, kalian bisa mencari materi di buku paket dan download di internet. Demikian anak-anakku untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.